Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nafil Faizul Haq dari kelas 11A. Saya akan menarasikan tentang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang melatar belakangi adanya kolonial dan imperialisme di Indonesia karena Nusantara sebagai penghasil rempah-rempah. Lalu jatuhnya Konstantinopel kepada kekuasaan Turki Utsmani dan merosotnya perdagangan rempah-rempah di Eropa. Bangsa Eropa melakukan pelayaran ke berbagai benua untuk mencari penghasil rempah-rempah dengan menggunakan propaganda gold, glory, dan gospel. Mari kita bahas di antaranya. 1. Portugis. Portugis masuk ke Maluku tahun 1521 melalui pelayaran jalur timur. Sebelumnya, mereka telah menguasai Malaka dengan moto 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Mereka ingin memonopoli perdagangan di Maluku dan ini mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia, antara lain oleh Sultan Ba'abula tahun 1521 di Maluku, oleh Sultan Trenggono tahun 1526 di Demak, oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1575 di Aceh, dan lain-lain. Kedua, Spanyol. Spanyol tiba di Maluku 1521. Terlambat sedikit. Mereka masuk melalui pelayaran jalur barat Magallanes di Luzon, Filipina, lalu Decano di Tidore, Maluku. Namun Spanyol tidak lama lantaran langsung dilawan oleh Kesultanan Tidore dan juga direbut oleh Belanda dan Inggris. 3. Inggris. Bangsawan Inggris Henry Middleton tiba di Sumatera 1604, lalu melanjutkan pelayaran ke Banten akhir 1604 dan berakhir di Ambon 1605. Setelah itu, James Cook tiba di Batavia tahun 1770. Mereka juga sebentar di Nusantara karena selain melawan penjuang Indonesia, mereka juga berperang di Eropa. Keempat, Belanda. Masa pemerintahan kolonial Belanda antara tahun 1816 sampai 1942. Awalnya, Cornelius do Justinian berlabuh di Sumatera dan akhirnya tiba di Banten 1596. Setelah itu muncul VOC 1602 dengan politik divide and impera atau adu domba untuk memecah belah rakyat Indonesia. 1799 VOC dibubarkan dan menunjuk William de Andelys untuk berkuasa di Hindia Belanda tahun 1808 sampai 1811 dengan sistem tanam paksa dan kerja rodi. Selain kesengsaraan dan derita bagi Nusantara, penjajah Belanda juga membuat jalan Anyer sampai Panarukan sejauh 1080 km, lalu membagi Jawa jadi 18 keresidenan, lalu memakai politik liberal dan menjadikan komisaris jenderal menjadi kekuasaan Belanda di Indonesia. Adapun aspek perlawanan bangsa Indonesia, yaitu aspek ekonomi dan politik, pendidikan, sosial dan budaya, seni dan sastra. Kolonialisme berasal dari kata koloni, yang artinya wilayah kekuasaan, dan isme, artinya paham. Kolonialisme adalah pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah dan manusia di luar ketentuan yang tidak boleh dilampaui negaranya. Dibedakan menjadi 3. 1. Kolonialisme eksploitasi. Kedua, kolonialisme penduduk. Dan ketiga, kolonialisme deportasi. Imperialisme berasal dari kata imperium, yang artinya memerintahkan, dan isme artinya paham. Imperialisme adalah sebuah atau kebijakan di mana sebuah negara mulia dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain supaya negara itu dapat pelihara atau berkembang. Dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Imperialisme kuno dan kedua, imperialisme modern. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang kolonial dan imperialisme. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.